Saya ngeliat properti itu salah satu bisnis yang terutama untuk pensiunan ya itu punya ritme yang tidak seberat kalau misalnya kita main retail. Kita bisa mengatur ritmenya dan kemudian yang nggak kalah penting adalah resikonya relatif rendah kalau kita well prepare. Itu kalau dulu orang kan mau belajar kampung Inggris kan jauh ke Pare, Kediri. Sekarang cukup datang ke Bogor, kualitas sama karena tim pengelolanya termasuk pengajar dan sebagainya itu semua dari Pare. Berkarir puluhan tahun di perbankan, tapi ternyata nggak puas juga, tetap ujungnya adalah di properti gitu ya. Dan punya passive income, dan sekarang punya project di 2,5 hektar gitu ya. Dan puluhan kamar dan punya passive income luar biasa. Dan ini bisa di daerah dekat nempel dengan IPB Bogor. Nah, di segmen kali ini dari ACC, ayo cari cara, apapun tantangannya kita cari cara. Siap? Nah, kali ini akan ada kita bedah bagaimana strateginya beliau. Tadinya jadi seorang perbankan, sekarang jadi pengusaha properti. Nah, mari kita sambut Pak Erson. Wih, selamat datang Pak Erson. Ya, terima kasih Pak Dimas. Wes, sebelum saya bahas tentang dunia properti ini, Pak Erson tuh siapa sih? Dan dulu karirnya seperti apa sih Pak? Gitu ya Pak. Boleh diceritakan dulu Pak? Ya, terima kasih Pak Dimas, teman-teman sekalian. Saya itu kebetulan sekolahnya di Institut Perbankan Bogor IPB. Wah, itu perbankan Bogor. Perbankan Keren. Bogor, tapi kerjanya bukan di pertanian ya. Bukan pertanian. Sekolahnya IPB pertanian, tapi kerjanya di perbankan. Oh, di perbankan. Jadi Itu dari tahun berapa Pak dulu awal karirnya Pak? Saya selesai kuliah itu 87 ya. Oke. 87, kemudian apply untuk kerjaan, dapat 2 opsi, satu di kebun nanas, Kebun nanas. Great Giant Pineapple Lampung, Mm-mm. dan di Bank Eksim. Oh, Bang Sim. Ternyata kan bank lebih menarik ya, bisa tiap hari di ruang ber-AC kan. Kurang ber-AC. Kalau di kebun nanas ya panas-panasan kan. Oh gitu. 87 saya di Bank Eksim, kemudian 91 saya pindah ke Bank BI Sinarmas Group. Mm-mm. Kemudian 2007 saya diminta pulang oleh gubernur membenahi bank daerah BPD Riau Kepri. Oh, Kepri, Riau. Ya, Riau Kepri. Oke. Sampai 2012. Oh, 2012. Itu di bank apa Pak terakhir? BPD, Bank Riau Kepri. Oh, Bank Riau Kepri. Wah, ini pasti saya mau bedah dulu nih. Bedah-bedah tentang bank itu Bang. Nah, ini Bapak kok tiba-tiba atau memang udah langsung gaspol ke properti? Dulu ceritanya gimana Pak awalnya Pak? Kalau bisa dari perbankan terus kemudian saya langsung gitu. Ya sebenarnya gini, kalau kita di bank itu kita bisa lihat banyak hal kan ya. Iya. Ya kan biasanya kalau kita di bisnis analis kan ada kemampuan untuk lihat helikopter view. Helikopter view. Jadi bisnis A, bisnis B, kemudian masing-masing bisnis itu kan punya karakteristik ya. Misalnya kalau kita main di kuliner karakteristiknya apa, properti apa gitu ya, industri, pabrik seperti apa kan gitu. Nah itu kan bisa kita lihat karakteristik masing-masing. Kemudian karena saya posisinya 2012 itu udah selesai dari bank. Karena tertinggi gitu. Selesai itu maksudnya apa sih? Presiden direktur gitu ya. Tertinggi. Sudah mentok ya. Udah betul. Udah jadi nomor satunya gitu loh. Oke. Pensiun umur masih muda, 50-an lah ya. Oke. Saya mikir juga apakah tetap profesional atau rubah kuadran jadi entrepreneur. Oke. Kalau kita lihat dari berbagai referensi ya, cash flow kuadran Robert Kiyosaki, jadi entrepreneur tuh punya kesempatan bagi kita berkiprah lebih luas daripada kalau kita tetap profesional, karena profesional kan sudah ada relnya. Kalau misalnya di bidang perbankan ya ikuti aturan perbankan. Kalau profesional, kalau kita entrepreneur, kita bisa memilih-milih bidang apa, bisnis apa yang kita ingin jalankan gitu. Saya ngelihat mumpung usia masih muda dan bisnis properti itu punya opportunity untuk leveragingnya lebih cepat, lebih besar. Saya memutuskan untuk masuk ke properti. Tapi sebelum masuk properti, apakah Bapak pernah bisnis lain? Misalkan bisnis apa kayak, misalkan di luar dari itu kuliner atau misalkan
Iya, ada mencoba. Tapi ujungnya Tapi pingsan. lebih bagus properti. Lebih bagus properti ya. Terus properti. Wah, Ya, ini. Terus habis itu kenapa Pak? Apakah Bapak bisa langsung terjun ke properti itu memang belajar dulu kah atau memang ikut sama orang dulu kah atau seperti apa Pak? Ceritanya. jadi belajar, intinya belajar dulu. Waktu di bank kita udah melihat kan berbagai opportunity bisnis seperti apa, industri apa. Saya ngeliat properti itu salah satu bisnis yang terutama untuk pensiunan ya itu punya ritme yang tidak seberat kalau misalnya kita main retail. Kan properti ini kan apalagi di fungsi developer itu kan waktunya itu kan agak lebih longgar ya. Lebih longgar, kita bisa mengatur ritmenya dan kemudian yang nggak kalah penting adalah risikonya relatif rendah kalau kita well prepare. Ya, well prepare itu artinya kita melakukan bisnis analisisnya dengan baik, melakukan kajian legalnya, aspek legalnya, kemudian mengurus perizinannya dengan baik. Dan kalau misalnya ada kondisi ekonomi belum baik, sebenarnya di properti dia tidak ada masalah. Kenapa? Asetnya masih ada dan aset ini propertinya, lahannya, kalaupun misalnya tidak terjual saat itu, dengan berjalan waktu dia naik sendiri juga. Oh, udah pasti dijemur aja naik gitu ya Iya, bahasanya. dijemur aja, dibiarin semak-semak, naik sendiri Naik gitu sendiri kan. harganya. Itu kalau dibiarin. Bagaimana kalau dikembangin kan gitu? Dibiarin dikembangin beda gitu ya. Beda. Iya, kalau dikembangin lebih dahsyat lagi. Lebih gitu. dahsyat lagi itu. Didiemin aja udah naik, apalagi Naik, betul, dikembangin betul, gitu betul, loh. betul. Oke. Jadi akhirnya dari analisa-analisa Bapak yang pernah ngelihat dari bisnis roadmap bisnis ini, kuliner, bisnis misalkan otomotif gitu ya, Iya. bisnis properti, jatuh cintanya ke properti. Wah, jauh lebih keren. Dan cocok untuk pensiunan. Cocok untuk pensiunan. Nih teman-teman nih, ayo yang mau pensiunan, nah dengerin nih sama orang yang memang punya passive income dari properti. Iya, Oke. betul, ya. Nah, terus apa lagi Pak? Kok bisa seperti itu ambil di properti? Ya itu tadi dari sisi model bisnis dibanding yang lain kan memang peluangnya sangat besar ya, leverage-nya bagus gitu kan. Dan itu juga bisa kita lihat berbagai perusahaan besar. Perusahaan besar. Misalnya grup Astra aja yang dulu fokus ke mobil ya. Oke. Dia masuk properti juga. Astra coba lihat sekarang seperti apa. Betul. Grup-grup besar lainnya Sinarmas besar di properti seperti apa gitu loh. Oke, karena memang ikut pola orang sukses. Orang sukses tuh bermainnya properti. Ya udah ikutan betul, aja betul, gitu loh. betul. Lah jadi ikut polanya aja gitu. Betul. Jadi sejarah itu berulang. Artinya kalau sejarah orang kaya main properti ya sudah kita ikut-ikutan main Iya, properti. Nah, singkat cerita Pak, ketika Bapak menuju udahlah saya keluar udah mentok nih, udah presiden direktur gitu ya. Nah, apa yang dilakukan? Apakah langsung kan pasti begitu selesai kadang-kadang pernah nggak ngerasain lolo Pak, bingung nih mau kemana? Pernah nggak rasain kayak gitu Pak dalam kehidupan itu atau memang udah ada rencana atau sebelum? Kalau ini memang sudah direncanakan. Oke, sudah Jadi direncanakan. sebelum saya pensiun saya juga sudah ada rencana untuk ngelihat opsi kuadran kanan. Oke. Kan kalau kita profesional kuadran kiri kan Kuadran kiri, ya, betul. kalau cash flow kuadrannya. Kuadran kanan ini kan punya opportunity untuk leveraging yang lebih fleksibel dibanding kuadran kiri. Kiri, betul. Untuk sampai bisa menjalankan fungsi kuadran kanan, itu pada saat masih kerja profesional, saya sudah mulai ikut workshop. Oh, ikut workshop. Jadi ada workshop bisnis franchise seperti apa, retail seperti apa. Oke. Properti dulu yang terkenal itu kan Panengen School of Property ya, Yes, PSP ya. PSP, betul. Ikut juga PSP, ikut macam-macam lah. Dari situ karena di workshop kan biasanya banyak case study ya. Betul. Case study, kita visit project-project orang lain. Dari situ kan muncul keyakinan ternyata ini sebenarnya bisa dieksekusi oleh kita juga kan gitu. Karena kalau cuma sekedar hanya teori doang kan nggak jadi apa-apa. Betul. Jadi kadang teorinya oke di kelas, berarti di lapangannya belum tentu sama seindah apa yang diinikan kan. Jadi ya kalau kita lihat provider untuk workshop sebenarnya banyak yang memfasilitasi untuk supaya kita siap. Mereka biasanya ajak kita visit ke project-project gitu kan. Dari situ kan kita bisa lihat key success faktornya apa, hal-hal pokok yang harus diperhatikan apa sehingga risiko yang mungkin terjadi itu bisa kita diantisipasi dari awal kan gitu. Oke, diantisipasi dengan awal. Oke Pak, terus kemudian begitu Bapak sudah dapat belajar workshop segala macam,
Yang pertama apa yang dilakukan dulu Pak waktu itu belum closing pertama dalam dunia properti? Apakah ngikut sama orang atau memang udah sendiri karena dapat ilmu dari workshop atau dari ilmu dari komunitas properti itu? Ya. Itu seperti apa Pak? Kalau saya kebetulan waktu itu waktu mau memulai ada beberapa teman yang pengen juga melakukan hal yang sama. Jadi kita coba joinan. Dan dari situ kita mulai proyek kecil dulu satu. Oke, karena masih pemula ya. Ya pemula. Jadi Oke. kita beli lahan 1,5 hektar, kemudian ini kita join development gitu kan. Oke. Nah, kemudian pada saat proyek yang kedua, saya sudah punya planning untuk mendevelop kawasan yang di IPB, kawasan apartemen kos. Nah ini memang nggak banyak orang yang melihat ini sebagai opportunity. Jadi teman yang tadi kita bareng di proyek yang pertama, waktu saya ajak bicara tentang ini, Sebelah mata? ya masih belum ngelihat lah. Belum ngelihat, masih belum wah ngelihat ini, sebagai ini ini. ibaratnya hutan belantara begini. Iya, ini apalagi lahannya jelek waktu itu. kalau jelek gitu ya. Wah ini nggak yakin Nggak saya. yakin. Nah, Oh gitu. jadi akhirnya kita perkuat riset aja. Saya lakukan studi ke Jatinangor. Jatinangor kan banyak kos-kosan ya. Betul. Kemudian ke UI, kampus UI seperti apa bisnis kosnya. Kemudian di sini BSD. BSD kan ada kawasan Edu City ya. Itu kan ada satu komplek kampus dan huniannya satu paket tuh di BSD. Kemudian di Cikarang kan banyak kos-kosan untuk pekerja. Oke. Nah ini semua kita mapping, kemudian kita lihat bisnis model masing-masing seperti apa. Dan kalau diaplikasikan ke kampus, sebenarnya model mana nih yang menarik, yang applicable dan affordable untuk investor. Karena problemnya kalau kita bicara bisnis kos, kalau kita bicara rumah kos, rumah itu kan satu rumah dengan sekian kamar, misalnya 6. Nah kalau misalnya asumsinya satu kamar rumah kos itu biayanya 200 juta, biaya investasinya, berarti satu rumah itu kan udah butuh 1,2 M. Betul, karena 200 kali 6. Orang untuk memulai bisnis kalau mau beli rumah kos 1,2 M, itu kan juga nggak banyak orang yang punya ready Betul. uang. Nah kita ngelihat bisnis model apartemen kos yang orang bisa ikut dengan cukup hanya membeli satu kamar 200-an juta, itu menjadi sesuatu yang menarik. Aturan rumah terus 1,2 ternyata cuma 200 juta doang gitu ya. Jadi cuma punya kamar satu kamar doang. Iya, betul. Lebih murah itu kan kayak gitu. Dan dia dalam legalitas seperti apa, Pak? Legalitasnya sebenarnya dari sisi regulasi untuk properti ini kan ada dua sebenarnya. Oke, ada dua. Satu landed house. Landed house. Bangunan yang dibangun langsung di atas tanah. Betul. Nah, itu biasanya untuk rumah tinggal. Rumah tinggal gitu landed house. Bisa juga ruko, bisa juga rumah kos. Rumah kos. Karena itu langsung dibangun di atas tanah. Itu namanya landed house. Landed house dan di situ kepemilikannya dia punya lahannya, dia punya bangunannya. Landed house, dia punya tahannya, dia punya bangunannya gitu ya. Dan itu biasanya langsung dibalik nama kepada pembelinya, investornya kan. Nah satu lagi namanya rumah susun. Rumah susun. Rumah rusun gitu ya. Rusun atau ya dari sisi satu landed house satu kan rumah susun. Rumah susun ini bisa diaplikasikan untuk banyak hal. Jadi bisa untuk apartemen, bisa untuk gedung. Strata title kan. Jadi kalau kita lihat perkantoran itu kan banyak yang dijual cuman berapa meter luasnya gitu ya. Itu applicable bisa juga untuk area-area komersial, mall dan sebagainya yang dijual parsial gitu. Itu perizinannya rumah susun. Kalau yang satu kan rumah tapak gitu ya, landed house. Yang kita pakai untuk apartemen kos ini adalah izin rumah susun. Sehingga setiap kamar yang ada di gedung itu, di bangunan itu bisa dijual, bisa dimiliki oleh tiap orang. Pak, tapi kan sangat resiko Pak ya ketika kita bangun rumah yang rumah susun kayak misalkan apartemen kan. Betul. Ini kan harus bangunnya kan langsung gitu Pak, nggak bisa kecil-kecil itu. Nah itu resikonya seperti apa Pak? Apakah dikumpulin dulu duit orang masyarakat atau memang udah ready duit dari teman-teman investor baru bangun baru jual atau gimana Pak? Ya benar ini. Jadi main di rumah susun ini kalau tidak melakukan perencanaan dengan baik, ini banyak yang gagal. Jadi kalau kita lihat
banyak gedung-gedung atau apartemen yang mangkrak ya, setengah jalan ya. Itu di Bogor pun banyak. Oh, Di oke. dekat kampus IPB itu ada beberapa proyek ya di situ ya. Itu nggak selesai. Nggak selesai? Oh ya, nggak selesai sampai Oh, ada sekarang. juga yang mangkrak Pak di situ Pak? Ada. Oh, Itu kata orang-orang kalau bisnis properti pasti untung. Ternyata nggak untung juga Pak? ya kalau di perencanaannya salah ya Ah, ujungnya salah juga. ujungnya salah juga. Ah, Oke. jadi salah satu caranya kita pertama analisa pasar dulu. Oke, analisa pasar dulu. Ya, pasar ini ada nggak nih untuk di IPB itu pasarnya seperti apa? Tapi untuk hunian apa investasi kos-kosan itu sebenarnya dua pasar. Oke, 2 pasar. Oke. Satu pasar penyewa. Pasar penyewa, betul, karena Karena kampus. ya, satu lagi kan pasar investor yang akan membeli. Betul. Jadi waktu kita membuat bisnis visibility-nya, ini dua hal ini harus kita lihat. Kenapa? Kalau kita hanya bicara dari sisi investor saja, tanpa melihat investor artinya orang yang akan membeli kan ya? Beli aset tersebut Membeli gitu. asetnya, tanpa melihat konsumen akhir, penyewa, nanti kasihan investornya. Ibaratnya tireng, apa tuh mati bareng gitu Iya. ya. Cuman hanya punya doang tapi nggak ada ininya. konsumennya. Kita lihat dua-duanya ini. Ini marketnya IPB itu seperti apa, daya beli mahasiswanya seperti apa. Itu dulu yang kita lihat. Ternyata marketnya itu waktu itu mayoritas di harga 1 juta. 1 jutaan. 1,5 itu udah kelas menengah. Kita definisikan berarti kos-kosan yang cocok untuk mereka ini adalah kosan yang seperti ini. Kosan seperti ini. Sehingga harga jual yang kita berikan ke investor itu adalah bagaimana caranya investor bisa mendapatkan ROI sekitar 10%. Wow, minimal 10% Pak? Ya. Wow, keren loh. Itu Biasanya kan kalau 8 kan, ini Ya. 10% loh. Ya, Wah, itu ini definisi keren. yang kita buat. Oke, keren. Jadi end usernya mampunya seperti apa, daya belinya. Kemudian itu yang kita ciptakan, desain interiornya, kelengkapan kawasannya seperti apa ya. Dan ini yang menjadi harga jual ke investor. Jadi harga jual investor itu tidak sepihak, tidak hanya melihat misalnya, oh ini karena kita ingin misalnya eksklusif, kita bikin desain tertentu, harga tertentu, tapi marketnya nggak ada. Investor rugi kan? Betul. Alhamdulillah di GSP, Green Student Village kampus IPB Dramaga, konsep ini matching. Artinya dari sejak kita mulai mendevelop project ini tahun 2018 sampai sekarang, ini inline semua. Jadi investor happy, penyewa juga happy, dan umumnya penyewa itu tinggal di kos kita itu sampai selesai, sampai tamat kuliah. Jadi jarang mereka yang Pindah-pindah karena sudah nyaman ya. Sudah nyaman. Pertanyaannya, nyaman karena apa Pak? Nyaman karena desain Satu konsep. desain konsepnya artinya apa? Pada saat kita membangun proyek ini, kita tadi kan melakukan studi. Ya. Kemudian juga kita lihat model-model hunian mahasiswa di kampus-kampus yang bagus di luar. Jadi kampus-kampus di luar negeri itu kan umumnya punya hunian mahasiswa yang udah terstruktur dengan baik. Dan di sana kebetulan namanya itu Student Village. Student Village. Perkampungan mahasiswa kan ya. Arti bahasanya itu kampungan mahasiswa. Ya kan village kan kampung ya. Student ya tempatnya tinggalnya. Jadi kalau kita lihat student village di luar negeri itu, mereka sudah mendefinisikan satu kawasan yang terintegrasi. Jadi di situ dia bicara kenyamanan hunian, kelengkapan fasilitas, kemudian kemudahan berinteraksi. Itu semua kita adopsi prinsip-prinsip hunian yang ada di luar itu. Itu yang kita kembangkan menjadi kawasan juga di sekitar kampus. Makanya kalau kita lihat kawasan Green Student Village GSP, kita memang ambil namanya dari Student Village luar negeri, greennya dari nama IPB gitu ya. Senantiasa ada area bersama yang luas. Kalau di GSP kita bangun hanya 30%. 30%. Jadi 70% adalah fasum fasos. Ya. Wah, fasum fasos. Jadi fasum sosial. Ya. Artinya itu apa aja Pak biasanya fasum fasosnya? Yang salah satu yang sangat terasa sekarang kalau misalnya kita compare dengan yang lain adalah parkir. Parkirnya. Kenapa parkir Pak? Untuk yang kelas menengah atas itu rata-rata anak mahasiswanya udah punya mobil. Iya benar. Benar juga sih. Karena biasanya kalau kelas kos-kosan tuh
parkirnya susah. Ah, Begitu parkir susah, bayar lagi. iya, Bayar lagi, misalkan 500.000 atau 300.000 untuk parkirnya. betul. Sedangkan ini, Pak, Ini kita free. Tapi bisa parkir mobil, motor free. Wah, free, Pak. Free. Wow, keren. Pantesan ini yang membuat rame terus ini. Betul, makanya kalau kita lihat di sana plat nomornya itu Bhinneka Tunggal Ika. Oh, artinya apa? Bhinneka Tunggal Ika. Dari Aceh sampai ke Papua ada Ada mobilnya juga di situ. Wah, artinya ya itu dari Sabang sampai Merauke gitu. Sabang sampai Merauke. Wah. Jadi dengan kita buat seperti itu, mereka-mereka yang kelas menengah ini bisa kosnya cuma di kita. Karena tempat lain kan banyak yang nggak menyediakan fasilitas umum dengan komposisi seluas yang kita buat. Oke. Jadi kalau dia punya mobil, by default dia nyari ke kita. Kalau nggak parkir di luar kan nggak aman kan. Betul. Nah, Nah, terus kemudian apa Pak? Kira-kira nilai tambahnya Bapak tuh apa sih Pak di ya, proyeknya punya Bapak? ya sebenarnya dari awal kan kita sudah mendefinisikan konsep huniannya itu ada 3 tagline ya. Eco-friendly, ramah lingkungan ya, eco-friendly, comfort living, tempat tinggal yang nyaman, kemudian fresh for study. Oh, fresh for study. Wah, jadi artinya apa Pak? Fresh for study. Ya artinya pertama eco-friendly. Eco-friendly kan kita sudah bicara ramah lingkungan. Ramah lingkungan contohnya apa? Ya tadi komposisi ya, yang kita bangun cuma 30%. Oke. 70% kan taman dan fasilitas. Kemudian di dalam area yang 70% ini, waktu kita akuisisi lahan di mana di situ ada pohon-pohon besar itu kita nggak tebang. Oh. Kita lestarikan. Kita punya pohon yang di situ kalau kita bicara sama warga masyarakat setempat, itu katanya umurnya udah di atas 50 tahun. Wah, di atas 50 tahun Pak. Ya. Mereka cerita ini waktu saya kecil sudah ada nih Pak, kata mereka kan. Nah, itu kita nggak tebang. Artinya dilestarikan malah gitu kan. Nah, kemudian kita tambah lagi kan pohon-pohon kita tanam baru gitu kan. Nah, itu eco-friendly-nya dapat. Oke, karena memang dari suasananya gitu ya. Terus kemudian ada pohon-pohon. Pohon-pohon betul. Wah, keren. Terus yang lanjut ya, Pak? Kemudian yang eco-friendly, comfort living. Comfort living itu apa? Berarti kan nyaman ya. Comfort itu ya bisa dari sisi tadi karena suasana taman, teduh. Kemudian supaya dia comfort kan perlu ada pengelolaan ya. Oke. Perlu ada security, perlu ada tukang kebun, perlu ada kebersihan gedung, kebersihan taman gitu. Jadi mereka masuk ke dalam kawasan itu ya kayak ya mungkin miniatur dari puncak lah ya. Kan kalau puncak kan sejuk gitu ya. Masuk ke kawasan GSP ya sama. Ada taman-tamannya, suasananya bersih gitu ya, aman gitu ya, ada security 24 jam gitu kan. Oke. Nah tapi Pak, kadang saya balik lagi nih, kan indah nih kelihatannya. Ya. Sebenarnya tantangan dalam bisnis properti itu seperti apa sih Pak? Sebetulnya tantangan-tantangan yang terjadi Pak? Tantangannya tergantung nih, kita mau lihat dari mana. Kalau kita waktu mendevelop, kita harus membangun bisnis model yang kompatibel dengan kebutuhan pasar. Oke. Nah, kalau tidak kompatibel dengan kebutuhan pasar, ini implikasinya nanti respon pasar kan nggak sesuai kan. Nah, kemudian setelah ini jadi, setelah ada investornya, setelah ada penyewa, yang masalah berikutnya ini masalah operasional. Operasional bagaimana kita mengelola kawasannya, bagaimana kita memberikan kenyamanan kepada mereka gitu ya, bagaimana kita melengkapi fasilitas-fasilitas pendukung. Itu bagian dari operasional dan yang paling banyak menyita perhatian itu tentu memang operasional karena orang hidup di situ kan. Operasional hidup di situ. Ya. Nah, berarti artinya si tempat tersebut nggak usah jauh-jauh. Misalkan mau jajan gitu ya, mau ada kafenya gitu ya, mau tempat. Itu ada Pak? Di tempat apa? Di kita itu sudah dalam satu kawasan tuh ada 2 kafe malah. Ada 2 kafe? Iya. Kafenya kafe apa? Kafe misalkan Starling atau Starbucks keliling atau gimana kafenya? Ntar jangan-jangan Starbucks keliling lagi. Wah, kafenya gitu ya. kafe keren ya. Satu kan kebetulan kita posisinya di pinggir sungai. Jadi kita bikin dek-dekan di pinggir sungainya. Orang bisa nongkrong pinggir sungai sambil ngopi sambil ngerjain tugas gitu. Oh, di pinggir sungai Pak. Jadi bukan mewah, bukan sawah ya. Jadi kan biasanya mewah tuh mepet sawah gitu. Ini Riverview. Oh, berarti samping persis sungai itu. Nah, terus saya lihat itu katanya ada tempat kamu
kampung Inggris juga, Pak? Ya. Ada belajar Inggris juga. Nah, itu seperti apa, Pak? Nah, itu kampung Inggris itu juga bagian dari bagaimana kita membantu meningkatkan okupansi untuk kenyamanan investor. Artinya biar masyarakat tertarik gitu ya, Iya. pengen belajar bahasa Inggris juga ketika sudah selesai kuliah, ada jam-jam kosong nih, udah belajar bahasa Inggris aja deh. Betul. Karena di sana udah ada kampung Inggrisnya, udah ada Betul. gurunya segala Betul. macam bisa, dan mungkin malam gitu ya belajar, atau mungkin Iya. pagi dulu untuk belajar Betul. bahasa Inggris karena di sana udah harus terlatih bahasa Inggris ya, Iya. Pak ya. Betul. Wah, ini keren banget ya, nggak usah jauh-jauh Anda datang ke Kediri Pare, gitu nggak ya, ke usah. Pare. Nah, Langsung aja di Bogor juga ada, di dekat IPB juga ada gitu. Dan itu mahal atau murah, Pak? Oh, itu malah lebih bagus dari Kedirinya. Wah, wah, malah lebih bagus dari Kediri gitu loh. Jadi kita sengaja kolaborasi dengan Kediri, Pare. Oke. Jadi ini bukan kita yang kelola, itu mereka langsung kita ajak kolaborasi dan bawa tim. Langsung bawa tim. Jadi bawa tim, mereka yang manage, mereka yang kasih sertifikasi dan sebagainya itu. Artinya untuk mencari pasar. Iya, untuk Kos-kosannya. mencari pasar dan mendekatkan kampung Inggris itu. Kalau dulu orang kan mau belajar kampung Inggris kan jauh ke Pare, Kediri. Sekarang cukup datang ke Bogor, kualitas sama. Karena tim pengelolanya, termasuk pengajar dan sebagainya, itu semua dari Pare. Jadi langsung dihijrahkan ke Ya, sini gitu, diambil, ya, Pak, akuisisi, ya, pindah ke sini, ya. woi. Bukan dipindah sih, tapi dikembangkan Iya, gitu kita ya. kolaborasi kok. Wah. Tidak akuisisi. Kolaborasi keren. Dari sisi pengusahanya, pengusaha yang pemilik propertinya dapat pasar, mahasiswanya kan Betul, gitu ya. betul. Mahasiswanya juga dapat kenyamanan dari fasilitas yang diberikan sama si developer gitu Betul, kan, betul. sehingga ya satu sama lain bisa jadi bagus kan gitu. betul. Dan itu tidak ada seperti punya Pak Erson ini yang cuman katanya pionir, Pak. Bagaimana, Pak? Jadi ceritanya gimana? Kok Iya. yang apartemen kos awal tuh katanya Bapak pionir di sana, betul nggak sih? Ya sebenarnya nggak pionir juga, karena yang pertama mendevelop itu ada pihak lain. Katanya pingsan, Pak, pihak pertama itu. Itu bener nggak tuh? Ya, Bukan jadi- saya ngomong pingsan Jadi atau tahun 2015 mereka sudah mulai. Oke, gitu ya. Saya 2015 tuh di sana baru sebagai pemilik rumah kos. Pemilik rumah kos biasa. Ya, jadi Oke. saya investor posisinya. Oke. Jadi saya beli rumah kos. Terus karena punya rumah kos ya secara berkala kita kan ke sana lah lihat-lihat kan gitu. 2015 itu sudah ada project Aparkos. Oke. Secara konseptual projectnya bagus. Karena apa? Dia merupakan pionir yang mengadopsi perizinan ini rumah susun di situ. Pionir awalnya. Dia pionir. Jadi dengan konsep itu orang yang tadinya mau invest di rumah kos tadinya harus mahal ya, satu rumah kos 1 M-an gitu kan. Dengan konsep dia itu dia bahkan bisa mendesain rumah kos dengan harga murah di bawah 100. Oke. Murah sekali waktu itu di bawah 100. Jadi dia jualan 3 bulan udah laku 1 tower. Nah, ini yang kita lihat, oh ini bisnis model bagus. Nah, saya ngeliatnya di situ. Nah, kemudian 2015 itu juga saya mulai belajar menjadi developer, bikin satu klaster di Cibinong gitu dengan teman. Nah, karena ilmu developernya ada, ini kita ngeliat, oh ini yang mereka develop ini lebih advance dari yang kita kerjakan gitu. Oke. Saya ngeliatnya di situ. Nah, makanya bisnis modelnya kita adopsi. Kemudian saya cari lagi pembanding yang lain, makanya tadi survei ke Jatinangor, survei ke BSD. Artinya dengan kita membangun properti ini kita harus tahu dulu nih keilmuannya. Iya, betul. Nggak cuma sekedar langsung bangun, tapi enggak. harus ada visibilitas dulu, nyontek dari orang lain dulu, dapat referensi Betul, dari orang betul, lain. betul. Oh, datang kemana aja tadi, Pak? Saya ke Jatinangor beberapa kali tuh ngelihat Oke. bisnis model kosan di sana seperti apa. Kemudian di sini di dekat sini kan BSD ya, BSD kan ada Edu City kan. Nah, kemudian ke Cikarang kan banyak kosan untuk pekerja kan, pabrik. Betul. Kemudian juga riset ke ini Malang kan banyak kosan juga. Oh, oke. Kan kampusnya banyak tuh di Malang tuh. Oh, Dan sudah mulai komersial juga kosannya sana. karena Bapak dapat referensi dulu di sana. Jadi sebelum benar-benar menjadi seorang pebisnis itu tuh benar-benar harus tahu dulu nih, guys, untuk referensi dulu. Dari mana. Sebelum melangkah harus tahu dulu nih keilmuan kayak dulu. Jangan langsung aja. Betul. Nah, teori boleh nggak? Boleh, sangat-sangat boleh gitu ya. Tapi buat teori dulu, habis itu praktek. Jangan langsung tiba-tiba praktek tapi teorinya nggak ada. Maka Ya. teori dengan cara apa?
nyontek dulu orang lain Oh gitu ya, iya. datang dulu ke orang lain Benar, gitu, benar, visibilitas benar. tadi dulu gitu Benar, ya. benar, benar. Dan luar biasa. Pak, itu untuk mental menjadi seorang entrepreneur tuh gimana Pak dulu ceritanya Pak? Nah ini langsung Ya sebenarnya simpelnya itu yang kalau kita lihat referensi utamanya sebenarnya pola pikir yang dibangun Robert Kiyosaki ya, cash flow oke. kuadran ini ya sayangnya Mm-mm. konsep cash flow kuadran ini tidak diajarkan di kampus kan ya. Tidak diajarkan di kampus, tidak diajarkan di sekolah gitu ya. Diajarkan sekolah. Padahal harusnya di awal itu orang kan diinformasikan, diberitahu bahwa ini loh petanya itu seperti apa, ada 4 kuadran gitu ya. Jadi ada kuadran kiri, kuadran kanan. Kuadran kirinya artinya apa, kanan itu artinya apa. Masing-masing punya manfaat dan tantangan dan risiko juga yang Ya. berbeda kan. Karena banyak orang yang udah profesional kerja 15 tahun, dia mau keluar takut. 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 Betul. Ini gimana caranya Betul, nih gitu ya. betul. Nah, mengubah mindset itu dengan cara apa Pak kalau Bapak menurut Bapak nih, mengubah dengan baca-baca dulu kah atau memang injak 2 kaki misal oke kita ada passive income-nya ada kerja fixnya, Ya. tapi juga malam sambil cari-cari sambilan set job atau gimana Pak ceritanya Pak? Sebenarnya yang bagus tuh ya kalau misalnya kita baru lulus lah ya. Iya. Baru lulus itu kan kalau kita nggak punya apa-apa tentu masuk kuadran kiri jadi pekerja kan. Iya. Nah, pada saat kita di kuadran kiri ini sebenarnya kan kita sudah mulai juga bisa melihat yang kanan. Oke. Artinya kan misalnya kita udah punya gaji kan bisa disisihkan. Betul. Nah, disisihkan kalau misalnya bicara kuadran kanan itu kan bisa bisnis, bisa investasi kan. Oke. Nah, kan banyak juga orang sambil kerja mulai ada usaha tuh. Nah, mulai ini. ada ternak properti salah satunya. Mantap, luar biasa. Beli rumah murah gitu kan itu salah satu cara kan. Salah satu cara, Untuk betul. transisi dari kita yang profesional menjadi entrepreneur. Betul. Karena banyak orang ketika dia orang miskin nih Pak, dapat duit dihabiskan dulu. Betul. Kalau ada sisanya baru disisihkan. Nah, kalau udah habis gimana sisihkan nggak bisa. Nah, kalau orang kaya dapat duit disisihkan dulu. Betul. Kalau di sisanya baru dihabiskan. Nah Betul, ini betul. Pak Erjon luar biasa nih, dapat duit sisihkan dulu, sisihkan dulu. Kalau ada dulu. sisanya baru dihabiskan. Betul. Buat apa makan kan bisa Iya, dihabiskan. iya, jadi Nah itu mental bener-bener luar biasa ini. jadi apa yang kita jalankan, apa yang saya jalankan dari profesional ke entrepreneur itu di tengahnya itu ada ternak properti itu. Wis. Nyambung nih. Nyambung nih. Karena apa? Modal awal untuk membangun kawasan Aparkos ini sebenarnya dimulai dari pada saat itu saya membeli rumah kos mangkrak. Gimana Pak awalnya nih Pak? Nih bahas tentang rumah kos mangkrak nih. rumah kos Gimana mangkrak. awalnya nih ceritanya? Kok bisa tahu rumah kos mangkrak dan bagaimana mengubah kepercayaan Bapak menjadi seorang investor dan akhirnya beli kan nggak serta merta menjadi dong. developer, kan? Iya jadi developer kan nggak serta merta langsung beli aja pasti kan ada keilmuannya. Ada. Gimana Pak? Sebenarnya Boleh gini, deketin Pak. ya Oke. kalau kita bicara investasi properti Yes. kan memang banyak model kan ya, Iya. banyak model. Nah, salah satu model yang menarik itu kan flipper, Wis, flipper. Nah, ternak properti. mantap. Nah, itu salah satu model menarik. Kenapa? Karena dengan konsep ini, dengan uang yang terbatas kita sudah bisa mulai melakukan leverage kan. Oke. Kan kalau kita main di properti terbengkalai, seperti mangkrak, sepanjang legalitasnya aman, Di atas aman? ya habis itu kan kita bisa improvisasi, ya kan? Mau ditambahkan, Iya. ya kan? Atau mau direnovasi aja, kosmetik, Iya. itu juga akan naik langsung. Benar. Atau mau tambahin kanopi, Betul. orang lihat, wih, kelihatannya lebih mewah gitu kan? Iya, saya waktu itu beli rumah kos mangkrak itu 750. 250. Terus Nah, kemudian direnov. direnovasi. Sekarang nilai akuisisi berapa nih kira-kira? Habis kurang lebih 1,5. 1,5 M. Saya jual 2,5. Berapa lama Pak? Kurang lebih setahunan lah. Setahun dapat 1 miliar. Coba bayangin. Itu yang dijadikan modal awal untuk beli lahan proyek Aparkos. Jadi dari modalnya 700, renovasi 1,5 dijual 2,5 miliar. Dalam setahun dapat 1 miliar. Sangar tuh sangar banget. Jadi teman-teman ya udah lah. Gurih banget nggak sih dalam di properti gitu ya. Jadi ya kalau teman-teman masih lolo gitu ya, kapan mau majunya? Woi, ayo semangat.
Udah belajar properti tuh Iya. gurih banget gitu ya. Jadi nggak salah kalau belajar ternak properti itu nggak salah. Mantap, luar biasa, top. Pak, untuk membangun ekosistem bisnis itu seperti apa, Pak? Jadi Bapak kok kepikirannya, oh nggak cuma sekedar bangun kos-kosan aja, tapi ada ekosistem bisnisnya. Satu mungkin ada satu kafenya, yang Ya, kedua ada ada minimarketnya, minimarketnya. Nah itu ada. seperti apa, Pak? Ya sebenarnya balik dari konsep awal dulu nih. Mm-mm. Nah, kita nih mau hanya membangun rumah kos, tempat kosnya aja, rumahnya, Mm-mm. atau kawasan rumah kos. Ah, Nah, yang kita ambil konsepnya adalah kawasan. Sama seperti yang terjadi di kampus-kampus di luar negeri yang student village itu kan konsepnya mereka kawasan. mm-mm. Jadi di situ dalam kawasan itu bisa one stop living, semuanya ada. Oke. Nah, jadi mereka tinggal di situ, mereka belajar, mereka sosialisasi dengan teman-temannya, mereka olahraga di situ. Jadi dia cuma kampus ke situ udah, Oh, nggak perlu kemana-mana lagi, semua ada. karena memang luasannya luas banget gitu ya. Luasannya luas banget dan ekosistemnya ada kan dibentuk. Ekosistemnya ada. Dan Ah. pertanyaannya adalah harga tanahnya mahal nggak sih, Pak? Awalnya enggak. Nah, kenapa? Bagaimana strateginya, Pak, untuk mendapatkan harganya Ah, murah? kenapa? Ini penting nih. Karena gini, Nah, kita waktu itu kebetulan ini di jalan yang sama ada beberapa offering lahan. oke. Jadi ada lahan yang rata dengan Oke. jalan bagus ya. Kalau Bagus. secara umum orang lihat lahan rata itu bagus lah Hmm. dan harganya mahal. Nah, kemudian di sebelahnya cuma jarak 200 meter dari situ, itu lahan yang kita develop sekarang. Itu lahannya curam, Oh, curam ke bawah. curung ke bawah. Bahkan bawah. waktu kita beli itu kita nggak bisa masuk kendaraan ke dalam Oke. karena curam begitu. Nah, itu untuk sebagian orang nggak menarik Hmm. dan memang dia sudah lama jual nggak laku-laku. Oke. Nah, padahal jarak deket nih, cuma 200 meter. Oke. Jadi yang satunya lahan datar harganya lumayan mahal, Mm-mm. ini lahan curam, jurang, harganya setengahnya. Setengahnya. Nah, saya ambil keputusan yang lahan jelek ini aja. Wus, jadi dari masalah jadi peluang Iya, gitu betul, loh. Ini betul. keren banget ini. Properti tanah dari masalah jadi peluang. Iya, Nah, betul. dengerin sampai selesai gitu ya. Nah, jadi lahan jelek ini memang mikirinnya lama. Kenapa? Ini mau diapain kan gitu? Apakah diuruk? Apakah diolah dengan apa adanya gitu? Nah, makanya dengan ada masalah itu ACC, apa itu? Ayo cari cara. Betul. Harus cari cara kan? Harus cari cara. Ah, Ketika dia harus cari cara, pasti ada ketemu jalannya. ketemu jalannya, betul. Nah, ini banyak orang yang aduh pingsan nggak ngerti segala macam. Padahal langsung aja ACC, apa itu? Ayo cari Cari cara. cara. Betul, Nah, cara-caranya dengan cara apa, Pak? Oh, itu. Ya, pertama kan ya kita memang ngelihat lahan ini kan menarik. Kenapa? Nempel dengan jalan kan. Lebar muka lumayan bagus, 60 meter kan, menarik tuh. Oke, luas ya. Apa luas juga? Lebar kan. Lebar ya. Nah, cuman dari jalan itu langsung nyungsep. Gitu Langsung kayak nyungsep. tebing gitu loh. Tebing. Tapi kan bisa diratain gitu seperti itu kan? Ya bisa diolah gitu. Jadi kita dengan kondisi itu pertama dapat lahan dulu, nomor satu kan lahan. Kalau bisnis properti kan kuncinya lahan. Kalau nggak ada lahan kan nggak bisa ngapa-ngapain kan. Oke. Dapat lahan, udah. Kemudian lahan yang jelek ini ya kita coba lihat kasus-kasus. Oke. Kasusnya apa? Contoh kalau misalnya di Bali. Mm-mm. Bali itu malah di pinggir laut ya, di Tebing, pinggir laut. tebing itu kan banyak hotel mewah. Iya kan? Betul. Bali kan banyak kayak gitu. Berarti artinya nggak masalah kan kalau misalnya lahan miring itu kalau diolah dengan benar kan jadi barang mewah. Betul. Apapun masalahnya cari cara. Cari cara. Dan langsung malah bukannya turun malah nama naik. Kenapa? Iya. Karena kita berpikir adalah cari cara untuk mendapatkan peluang dan mendapatkan Iya, cuan benar. dari situ. Nah, akhirnya begitu dipikirin, ada caranya. Ada caranya. Itu juga kan banyak orang ngelihat kalau tanah miring itu kan harus diturap, kemudian diuruk. Oke. Itu kan paling umum itu kan. Kalau kita lihat pembangunan di mana-mana itu kan kalau tanahnya miring, pasti diratain gitu. Oke. Nah, kalau kita enggak, Jadi, tanah miring ini kita ikuti aja apa adanya. oke. Jadi kebetulan cocok juga dengan tagline kita kan, eco-friendly. Eco-friendly. Wow, mantap. Jadi apa adanya di alam itu kita ikutin, kita berteman dengan alam. Wis. Pohonnya besar di situ kita biarin gitu kan. Wis. Jadi kita ikutin, kemudian waktu dilakukan konstruksi, kalau misalnya kita bicara rata jalan,
itu kan turun ke bawahnya kan lumayan dalam, 15 meter. Itu kita ajak arsiteknya untuk ngelihat ini yang curam ini, yang dalam ke bawah ini bisa dijadikan ruang nggak? Jadi pelajarannya nih teman-teman, ketika kita berbisnis properti, kan kita kan otaknya mentok nih. Ya, Ajaklah arsitek, benar, karena ngobrol. arsitek yang tahu kira-kira mau jadi apa. Betul, Dia sudah punya keilmuan tentang itu. Nah, betul. kira-kira dia akan visualisasi, Ya, mengafirmasi gitu ya. betul, Dan kira-kira bagusnya di situ tuh begini. Nah, betul. akhirnya dibuatlah lah sama si arsitek tersebut. Akhirnya Ya, dapat inspirasi-inspirasi terus dijalankan. betul. Nah, Jadi dengan apa sharing begini kita lihat opsi-opsinya itu tanpa tanpa harus keluar biaya besar. mhm. Kita bisa membangun propertinya lengkap dengan kafe di area yang Ah. tadinya dianggap nggak perlu apa harus diuruk karena kan orang anggap kan kalau tebing-tebing itu kan harus diturap diuruk gitu kan. Heeh. Nah kita nggak, kita biarin apa adanya, perbedaan tinggi ini kita manfaatkan untuk dibuat trap-trap. Trap tak tek Ya, tek tek gitu loh, tek 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 trap gitu ya. di setiap trap ini kan bisa kita buat area untuk nongkrong. Nah, ini nih kemarin saya sempat ngelihat gitu ya, trap itu tuh artinya sebenarnya dinding pinggir pinggir Ya, sungainya itu dijadikan tempat kelas juga ya, iya Pak? betul, tempat kelas Tempat kampus. kelas belajar. Orang tuh kalau di kelas itu, di kelas nih, di ruangan itu bosen. Tapi Bosen, kalau sampingnya sungai, betul. wah ya jadi enak banget gitu loh ya. Wah ini top banget ini Pak Ya. Enson luar biasa. Ini inspirasi dari mana Pak? Kok bisa langsung inspirasi? Apakah memang lagi ngelamun gitu ya? Apakah memang udah kasih orang yang memang profesional di bidangnya, dia akan bikinin? Itu seperti apa Pak dulu Pak? Ya mix kan. Oh Jadi mix. mix, jadi artinya kita ngelihat, lahan seperti ini, Mhm, kemudian ada sungai, ada tebing. mhm. Nah kalau kalau kita ikut cara berpikir orang biasa yang umum ini diuruk, gitu Oke. kan, diturap. Mhm. Sementara kita pengennya kan, alam ini dimanfaatkan karena kebetulan alamnya kan bagus. Nah gimana caranya kan gitu. Oke. Nah ini yang dari situ kita diskusi dengan arsitek menemukan model, salah satunya trap-trap itu yang dibuat, tempat kafe kan pinggir sungai. Mhm. Kedua, konstruksi bangunan, dibuat apa adanya mengikuti kedalaman lahan. Nah kemudian kalau kita bicara, rata jalan, itu kan berarti kan ada di bawah tanah tuh bangunannya. Oke, betul. Basement kan gitu, tapi Oke. basement kan dia bukan ditanam, kan kalau basement orang gali kan, kalau Iya, kita kan nggak gali, iya. karena apa adanya kan Oke. basement-nya. Ya udah kita manfaatkan aja itu jadi basement, basement menjadi kafe yang nyambung dengan sungai kan. Oke. Pak, ini langsung saya mau tanya tentang arsitek nih, Pak. Ya, Pak, bagaimana Bapak memilih arsitek yang pas menurut Bapak? Kan karena kan arsitek kan banyak nih. Apakah ya, referensi dari teman kah? Atau memang dari online kah? Atau memang dari referensi manapun gitu ya? Dari Bapak dari mana, Pak? eee, saya waktu itu belum punya kenalan sebenarnya di bidang Oke. properti, Ya. jadi lihatnya online. Hmm. Lihatnya online, kemudian kita online kan sebenarnya sekarang gampang ya, kita bisa lihat, case mereka di sosmed kan ya, Iya. di Instagram gitu kan, di Nah, track record-nya dia gitu ya. ya desainnya segala macam. Tapi ada juga arsitek tuh yang, solutif ya, artinya biasa diajak ngobrol, ada Hmm. juga arsitek tuh karena merasa udah Udah senior, senior. nggak mau dikasih masukan. Oh, nggak mau dikasih masukan dan harganya Heeh, juga mahal gitu ya. AKIS pertama waktu kita desain itu saya dapat arsitek yang senior. Oh, senior. Waktu diajak ngobrol dan minta dilakukan penyesuaian nggak mau. Hmm. Ya udah kita karena memang nggak sesuai dengan arah kita, ya udah kita cut, kita bayar kewajiban kita, selesai. Itulah pelajarannya namanya biaya sekolah, jelas Ya gitu ya. betul betul. Jadi siapa bilang bisnis properti itu selalu untung kayak gini kan pernah aja. Wah, berarti rugi gitu ya nggak sesuai dengan harapan Iya, kita. betul Bener Pak, kan betul. lumayan kan nggak hitungannya nggak ratusan ribu tapi kan Iya, jutaan juga kan. betul betul. Udah kasih aja ya udah. Kadang Iya orang aduh sayang nih bisnis begini nanti begini malah kalau di nggak lanjut malah nanti malah rugi besar. Padahal enggak. Udah biarkan aja nanti betul. cari yang lain gitu ya Betul Pak. betul. Jadi Oh, ada case di mana kalau memang ini kan kita bicara jangka panjang. betul. Nah kalau bicara di awal aja udah nggak nyambung, nggak bisa diterusin kan. Betul. Karena pondasinya ini kan konsep, desain. Nah Mhm. kalau konsep desain ini nggak nyambung dengan apa yang kita bayangkan akan terjadi ke depan kan susah. Hmm. Nah kita cut, kebetulan saya cari lagi online. Oke. Ketemu arsitek di Malang.
Di Malang ya Pak. Malang, dan saya nggak pernah ketemu orangnya. Waduh, tuh kan. Gak pernah ketemu orangnya tapi bisa bangun segede. Nanti teman-teman bisa lihat aja deh nanti di sini ya. Seret, langsung aja dilihat proyeknya Ya. luar biasa. Dan Terus sampai gimana? sampai sekarang pun saya belum pernah ketemu. Kita online aja. Cuman zoom aja gitu Pak. Zoom aja. Wah, keren. Pak, kalau boleh spill Pak, sebenarnya jasa arsitek itu berapa sih Pak? Biasanya range-nya ya, Rimba. Dari harga standarnya berapa, dari harga yang murahnya berapa gitu ya? Ya macam-macam sih ya. Jadi ya kalau kita bicara misalnya kayak developer besar itu kan mainannya kan bisa mungkin bukan ratusan juta lagi ya, mungkin ya mereka ya biaya arsiteknya ya. Kalau proyek-proyek besar ya. Kalau kita masih kisaran-kisaran ya masih di bawah 100 lah gitu. 100.000 per meter atau gimana, 100 juta? Biayanya totalnya masih di bawah 100 lah. Oh, 100 apa nih? Ini Juta, harus jelas nih, 100 juta. Oke, Pak, sebetulnya kalau per meter tuh berapa? Per meternya itu Per meter itu macam-macam, ada yang 100.000. Oh, 100.000 tuh. Ada yang 250.000. 250.000, tergantung gitu ya, Pak. Tergantung. Tergantung apa RAB-nya, tergantung apa segala macam DED dan lain-lain. Nah, Atau biasanya biaya arsitek tuh tergantung kepada ininya ya, apa namanya, track recordnya. track record dia. Jadi artinya kan ada arsitek ternama ya. Itu rate-nya kan memang udah tinggi kan gitu. Ada arsitek yang masih muda tapi kan konsepnya bagus, visualisasinya bagus ya, nggak apa-apa gitu. Oke, luar biasa. Pak, harapan bisnis ke depan nih Pak nih. Kira-kira di dalam bidang properti itu seperti apa Pak? Harapan yang proyek Bapak ini? Kalau proyek kita sebenarnya kita ini karena basisnya adalah properti investasi. Oke. Kita bagaimana memastikan menjaga agar investasi para investor itu sesuai ekspektasi mereka. Sesuai dengan ekspektasi dia mereka. Dan kita dari awal sudah mendefinisikan ekspektasi return yang bisa kita jaga untuk proyek ini adalah di kisaran 10%. Minimal. Ya, kurang lebih ya. ROI-nya kurang lebih 10, dan itu untuk properti sebenarnya udah bagus. Dan itu masuk akal. Ada orang yang tiba-tiba 20% setahun gitu. Itu hati-hati tuh. Ya, betul. Itu mungkin bodong atau segala macam gitu yang bikin nggak bener gitu ya. Nah, akhirnya jadi mangkrak nih. Betul. Nah, hati-hati Pak, ada juga saya dapat informasi kita ada teman-teman, bahkan teman saya itu ya. Dia project mau kenceng nih, sampai ngundang segala macam. Tiba-tiba pingsan. Waduh. Itu Pak katanya kalau berbisnis properti itu katanya setengah tubuh kita tuh udah kayak di tempat hukum Pak. Itu deg-degannya juga lumayan juga kalau memang tidak bisa terdeliver. Iya, betul. Nah, mungkin motivasi apa Pak buat kaum ya mungkin mungkin baru berusaha di bidang dunia properti, pengusaha masih anak-anak muda atau mungkin yang mau pensiun, mungkin motivasinya apa Pak terhadap teman-teman yang baru belajar properti? Ya kalau kita main properti, kunci yang pertama itu kan memang legal ya, legalitas. Artinya kan segala sesuatunya itu kan dimulai dari lahan. Ya. Properti mulai dari lahan. Lahan ini kan banyak aspek yang harus dilihat. Ya. Yang paling mendasar ya legalitas. Legalitas dulu pertama. Ya, karena itu apapun kalau kita bangun ternyata legalitasnya nggak clear, nggak jelas, sertifikatnya nggak ada atau hilang kemana atau mungkin tumpang tindih segala macam gitu sengketa, kan. itu yang sangat-sangat berbahaya. Udah berantakan itu semua kan. Tapi itu memang lama kan Pak? Maksudnya nggak langsung serta-merta langsung dapat sertifikatnya bagus, tapi memang proses dulu kan? Iya, cuman kan pada saat kita melakukan prospek terhadap lahan itu kan harus dibicarakan di awal. Oke. Harus dibicarakan di awal. Alat bantunya kan banyak. Bisa lewat BPN. Oke. Bisa juga komunikasi dengan tokoh setempat. Misalnya kita bicara dengan RTW, lurah gitu ya. Itu kan bisa tahu riwayat tanahnya juga. Bisa juga dengan dibantu oleh notaris kan. Oke. Jadi itu nomor satu, legalitas. Kedua, kita mau apa nih? Satu, legalitas tuh penting tuh, catat teman-teman. Legalitas. Oke. Kedua, kita mau apa nih dengan lahan yang kita beli ini kan? Kan orang beli lahan ya bisa untuk proyek, bisa juga untuk kepentingan sendiri. Kalau saya kebetulan karena main di bisnis developer ya tentu untuk proyek kan gitu. Betul. Untuk proyek berarti kan kita harus memperhitungkan proyek ini kalau dibangun punya nilai manfaat nggak untuk investornya. Jadi berpikir dapat nilai manfaat nggak untuk investornya? Oh ya,
Karena kan kita project kita kan basisnya kan investasi. Orang kan ikut ikut kontribusi, ikut membeli project kita karena dia berharap kan ada manfaat kan ada return. Betul. Dan return kan harus clear. Betul. Nah, ini yang kita definisikan. Ini lahan ini pertama legalitasnya clear and clean. Yang kedua nanti ini kalau kita kembangkan nilai manfaatnya bisa nggak inline dengan apa yang akan kita tawarkan kepada investornya gitu. Oke. Nah, kemudian dari situ kita buat definisi proyeknya seperti apa, konsep kawasannya, kelengkapannya dan sebagainya kan gitu. Kemudian ekspektasi nanti penyewaannya seperti apa, karena ini kan kos-kosan. Oke. Nah, kalau misalnya kita bicara dari sisi kita aja tanpa melihat kenyamanan si penyewa, ini kan cuman dia datang sekali, habis itu kan nanti mungkin dia pindah habis itu kan. Oke. Tapi kalau misalnya kita bicara pada saat membuat desain itu kita udah perhitungkan mahasiswa itu butuhnya kayak apa, kelengkapannya, penunjangnya, ekosistemnya. Nah, kalau itu udah kita capture di depan, berarti kan konsep kawasannya dibuat mengikuti kebutuhan itu, sehingga calon penyewa ini akan nyaman, akan lebih prefer tinggal di tempat kita daripada tempat yang lain kan gitu. Oke. Nah, kalau ini aman di ujungnya di penyewa, berarti kan investor juga aman. Oke. Tapi kalau kita nggak bicara di ujung penyewa, pemakai akhir, ini investor bisa dalam kondisi nggak jelas kan? Iya, karena Ketidakpastiannya. beli doang tapi nanti pingsan, weh siapa Bener. yang dapat duitnya dari mana Iya, nih? siapa nyewa kan? Mangkrak nih, Betul. duit saya jadi nyangkut gini Betul, kan? betul. Jadi nggak muter gitu ya. Nah, jadi Biar- konsumen kita tuh dua, konsumen akhir sama investor. Untuk mendatangkan konsumen akhir, dibikinlah program. Iya. Programnya apa? Ada Kampung Inggris, Iya. terus fasilitasnya bagus, Nah. terus segala. Udah cuci gosok belum Pak? Atau gimana? Sudah, laundry ada. Laundry ada. Alfamart juga sudah masuk. Alfamart udah ada, jadi ya Iya. sudah. Makanya tadi ada bilang biasanya dari masuk kuliah sampai akhir baru Iya, selesai iya, dari betul, situ. betul. Wah gitu, jadi udah bosan apa? Nggak bosan di situ. Nggak bosan, gitu. nggak bosan. Nggak bosan dan memang udah fasilitas yang luar biasa. Betul. Tuh kafe-kafenya Pak, biasanya mahal nggak tuh Pak? Kafe kita masuk di segmen menengah bawah lah. Karena apa? Ini kan marketnya mayoritas mahasiswa, Oke. mayoritas. Tapi juga disiapkan konsep yang juga masuk untuk umum. Nah katanya juga di sana ada tempat buat kayak orang tuanya kalau mau wisuda ya Pak ya? Ya, Jadi kita, buat wisuda itu seperti apa Pak? ya kita siapkan hunian rumah-rumah kecil namanya cottage ya. Nah ada cottage juga Ada loh. cottage. Nah, Wah keren. Nah cottage itu seperti apa nih? Kita bedah dikit Pak. cottage itu sebenarnya simple aja. Kalau kita bicara ke tempat-tempat wisata itu kan ada rumah villa ya. Iya. Nah, rumah villa bedanya adalah kalau rumah villa itu biasanya kan mengantisipasi keluarga besar yang nginap nyewa villa. Misalnya untuk 10 orang satu rumah kan gitu ya. Nah, kalau cottage ini kan yang akan datang kan cuma orang tua, paling berdua, mungkin paling bawa adik kakak berempat kan gitu. Oh. Jadi kebutuhan ukuran rumahnya, villanya itu kan nggak perlu besar, villa-villa kecil. Jadi makanya kita sebut dia cottage gitu kan, cuman isi 4 orang, isi 2 orang kan gitu. Tapi rumah-rumah individual sehingga ada privacy dan kenyamanan, bukan hotel dia konsepnya. Oke, mantap, luar Villa-villa biasa. kecil lah. Villa-villa kecil. Pak, kalau pesan nih Pak, kalau saya sebagai anak Bapak, Yap. pesan apa Pak kepada anak gitu ya, dan terutama masyarakat Indonesia yang benar-benar pengen belajar dalam dunia properti? Kira-kira apa pesannya Pak? Ya pesannya pertama dunia bisnis properti ini memang sesuatu yang menarik ya, menjanjikan. Ya, referensinya kan banyak ya. Ya Kiyosaki lagi salah satunya kan. Kemudian Donald Trump ya. Bisa jadi presiden ya. Itu kan pemain properti itu kan. Pemain properti betul. Jadi artinya properti ini kalau ditekuni dengan baik dan bisa di manage, dikembangkan dengan baik, potensi leverage-nya bagus. Kedua ya karena properti ini sangat banyak kaitannya dengan berbagai pihak. Kemudian juga aspek hukumnya juga cukup penting di situ kan. Ya kita ya kalau pertama kalau udah oke main di properti, berarti kan kita harus lihat dari banyak sisi. Mau main di mananya kan gitu. Nah, karena masing-masing kan punya cara bermain yang berbeda kan.
Kemudian ya kalau udah oke itu dan kita mau mulai ya berarti kan aspek legal kan, jangan Oke. lupa kan aspek legal. Kemudian setelah aspek legalnya oke dan ini juga, sebenarnya harus dikaitkan juga dengan mau apa nih bisnisnya, perencanaannya seperti apa, konsepnya seperti apa, karena kan masing-masing, eee eee, apa namanya, pemilihan lahan dan sebagainya ini kan sangat terkait dengan, apa yang mau dilakukan. Oke. Apa yang dilakukan? Apa yang akan kita lakukan dengan bisnis ini kan. Hmm, Ya misalnya kalau kita mau bikin hotel, hotel kan harus di mana lokasinya, nyari lahannya kan gitu. betul, Nah kalau kita mau bikin hunian mahasiswa seperti apa, kalau mau bikin kos-kosan umum seperti apa, kan masing-masing beda ya. betul. Heeh. Jadi itu, harus menyesuaikan dengan konteksnya lah. Oke. Mhm. Pak, strategi marketing apa, Pak? Bapak bisa jualan properti. Strategi marketingnya. Satu, jualan Wah, kan ada dua tadi kan kliennya kan. Satu, ya, kepada investor, strategi marketingnya seperti apa. Yang yap, kedua, strategi marketing terhadap yang mau nyewa. ya, Nah, gimana Pak? Ini buat tips and triknya. Wah, ini rahasia buka dapur gitu ya. Daging gitu ya. ya Strategi. sebenarnya sebenarnya, harus disesuaikan dengan konteks masing-masing juga. Oke. Kalau investor, Mm-mm. ya mereka harus yakin bahwa dia invest di tempat kita itu memang akan menghasilkan seperti yang seperti yang kita sampaikan, kita janjikan gitu. Dia mau invest di, property cost. Nah, property cost-nya benar nggak bisa menghasilkan? Hmm. Nah, itu yang kita harus definisikan dengan baik dan pada saat ini dikomunikasikan ke investor, mereka ngerasa, "Oh, ini benar nih." Hmm. Nah, ini benarnya itu kenapanya itu harus kita jelaskan, kita harus definisikan. Oke, dari sisi Heeh. si ini ya, mau beli aset kos-kosan ya. Iya. Pembagiannya seperti apa, Pak? Apakah 100% atau mungkin 30-70 atau 80-20 itu Eee, seperti apa? kalau Mengelolanya siapa, Pak? kalau kita simpel aja. Jadi, kita sebenarnya ngikuti karena ini, basisnya apartemen ya, Oke. kita ngikuti model bisnis apartemen yang umum. Jadi artinya si pemilik ini punya hak penuh terhadap sewa, Oke. Oh, berarti langsung hak penuh sewa? hak penuh. Nanti yang ngelolain siapa? Yang Eee, Sebenarnya bersih-bersihin gitu? dalam bisnis, apartemen itu kan ada beberapa kos ya, Ya, komponen kos. Pertama kan sewa, sewa, kedua kan, maintenance. maintenance-nya, Nah, maintenance itu umumnya ini yang tanggung jawab adalah, penghuni, penghuni, penyewa, betul penyewa penyewa. umumnya. Nah, kemudian kan, biaya operasional, listrik dan sebagainya, Iya, umumnya juga penghuni. oke. Nah, sewa ini kan haknya investor kan, sewa. Ya, Nah, sewa ini kan cara untuk mendapatkan sewa kan bisa direct dia jualan, dia 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 apa, marketing, dia misalnya taruh di OLX, taruh di apa, di Mamikos dan sebagainya kan. iya. Nah, kalau misalnya dia yang melakukan itu direct marketing, kita nggak pungut apa-apa ke pemilik, mereka terima full. Oh, Tapi oke. kita siapkan juga tim internal, Oke, tim tim internal marketing. artinya seperti apa, Pak? Ya kita punya tim sosial media internal yang, melakukan apa, pengelolaan sosial media terkait dengan branding kita dan juga penyewaan. Hmm. Tim ini, bisa juga mengiklankan kamarnya mereka. Kalau dia misalnya pakai jasa tim ini, mereka ada fee terhadap anak-anak ini kan gitu. Berapa persen, Pak, Masih hitungannya? masih murah, cuma 5%. 5% doang? Iya, Oh. karena, kita tidak mengambil benefit dari situ, kita lebih, 5% untuk anak-anak yang kerja aja, bukan untuk kepentingan developer. Jadi bukan kepentingan developer tapi kepentingan orang yang manajemen aja. Iya, Yang mau bantu sewain gitu iya ya, yang carikan betul, orang yang nyewa dapat betul, 5%. iya. Oke. Kan enak kan investornya kan? Iya dong, pasti enak banget dong gitu ya daripada nanti Iya. capek-capek Nah, udah ada orang yang ngelolain gitu cuma iya, lima kalau dia persen doang kelola sewain. sendiri dia terima 100%. Nah, kalau dia Oke. minta anak-anak ini, dia kasih anak-anak inilah, 5% mah anak-anak ini 5%, kalau dia kelola sendiri dia terima 100% kan? oke, dan mungkin teman-teman Nah, kalau ada yang berminat gitu ya Pak, itu oh biasanya ke siapa Pak? Kalau misalkan berminat oh untuk kita yang kita ada tim kontak centernya. contact center, nanti Ada, hubungin aja ke ya, sini, ya, kemudian nanti teman-teman bisa langsung aja follow Instagramnya, ya betul. kemudian langsung aja DM ke sana, mau nanya-nanya entah brosurnya apa Nah, segala macam gitu ya. mungkin satu hal lagi yang perlu diketahui, karena kita sudah, menjadi, pengembang dan pengelola kawasan kos terbesar di kampus IPB, Mhm. eee, dan kebetulan, lokasi kawasan ini, eee, di tengahnya ada sungai nih. Oke. Jadi sebelah
seberang sungai sini ada kita punya, seberang sini ada. Dan ini kan menarik ya, menarik Oke. karena apa? Bisa di tengah kos-kosan ada sungai, ada kawasan ini Ada gitu. jembatannya Ada gitu ya. jembatan. Nah, ini karena seperti ini dan punya 2 akses yang berbeda. Satu akses ke pintu depan IPB, satu ke pintu belakang. Karena kawasannya udah besar, kita rebranding sekarang. Oke, namanya apa tuh, Pak? Kita sebut namanya GSP City and Resort. Oh, GSP City and Resort. Ya, Karena sudah punya ada 2 ya tempat. kan dia udah besar nih. Sekarang udah ada 8 tower Wih, parkosnya. 8 tower, 8 guys. tower. Kemudian kita di situ ada cottage juga, ada kampung Inggris, ada Alfamart, ada kafe Alam Memanggil, ada kafe ini ramen. Jadi udah Wah. lengkap. Jadi ke depan ya ini menjadi salah satu apa namanya? Mungkin kawasan kos terintegrasi terpadu yang ada di kampus ya. Wis, paten. Top Marco Top Jos Marco Jos. Oke, teman-teman, nanti kalau ada pertanyaan silakan komen di kolom komentar ya, dan juga teman-teman bisa follow aja Instagramnya nanti saat di sini aja. Dan jangan lupa subscribe, kemudian share informasi ini ke teman-teman kalian, ke WA group, ke WA story, dan juga media sosial lainnya. Dan jangan lupa teman-teman kalau ada pertanyaan sekali lagi komen di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Saya Dimas Ananto dan juga Erson. lumayan gitu ya. Dan juga Erson, dan apapun masalahnya, tantangannya, ayo kita cari cara. Semoga bermanfaat. Salam mantap.